Kemudian membiarkan mereka menjadi narasumber bagi diri mereka sendiri. Jangan kita sok karena sudah hafal ayat terus senantiasa setiap saat menjadi narasumber untuk mereka. Itu sangat membosankan buat mereka. Tapi buatlah mereka menjadi narasumber untuk diri sendiri. Nah, inilah yang kami lakukan. Kemudian strategi yang terakhir adalah tentu melakukan evaluasi. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana pemberdayaannya. Nih, ya, slide-nya tertinggal ya. Bapak, saya lanjutkan saja terus. Ya, saya tidak tahu sampai mana. Ya itu. Oke. Jadi pemberdayaannya yang pertama adalah pengembangan diri yang berkesinambungan dengan merubah paradigma bimbingan penyuluhan yang menempatkan mereka sebagai objek. Ya. Tapi buatlah mereka menjadi subjek itu sendiri. Jangan dijadikan dia sebagai objek yang bernilai dhaif, lemah. Terkadang kita menganggap bahwa masyarakat yang kita dampingi, kita bimbing itu masyarakat yang tidak lebih tahu dari kita. Kita merasa bahwa kita lah yang terpintar di antara mereka. Itu jangan dilakukan. Ini. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata kunci dalam pendampingan yang saya lakukan. Meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kata kunci yang sangat berhasil di dalam melakukan pembimbingan. Apa kata kunci itu? Yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah teori pembimbingan dan pemberdayaan menurut Allah Ta'ala. Ini pemberdayaan menurut konsep Al-Quran. Jadi pemberdayaan itu bukan hanya mereka diberikan kesempatan untuk membuat sesuatu karya, tetapi ini adalah konsepsi Al-Quran tentang pemberdayaan. Wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Menurut Ibnu Katsir, beliau menyatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangannya, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari sesuatu yang tidak dia terbesit di dalam hatinya. Baik, itu saya sudah menit ke-7. Ya. Saya duluan Pak Koordinator. Ini pasar Sembol. Ya. Yang saya tanyakan sedikit, sarana yang kita gunakan, adakah sarana di sana, misalnya masjidnya, majelis taklimnya, apa wudhunya, sehingga kita bisa menyampaikan dengan baik? Ya. Kan ini pasti ada. Ada? Coba. Ya. Jadi ini belum tuntas sebenarnya. Saya ingin menceritakan yang lebih dahsyat dari apa yang saya katakan secara konsepsi Al-Quran. Karena yang saya lakukan pembinaan ini, saya mencoba melakukan pemetaan. Tidak ada sarana, Pak. Sarananya adalah pasar. Tidak ada majelis taklim, tidak ada masjid. Karena saya tidak ingin dia secara formal melakukan aktivitas. Karena mereka tidak bisa didikte bahwa hari ini Anda kumpul. Mereka adalah orang pasar, berbeda dengan masyarakat biasa. Ketika jam 4 sore lalu mereka diminta untuk berkumpul, maka mereka pasti menolak. Karena mereka menjual jam 4 sore sampai jam 11 malam. Siang mereka kerja. Sepatu second itu, Pak, itu tidak langsung dijual, tetapi dicuci dulu, dibersihkan. Mereka kerja mulai pagi sampai sore. Sore menjual, jadi tidak ada waktu. Maka kami datang melakukan dengan personal approach, dan hasilnya luar biasa dengan pendekatan ini. Saya melakukan evaluasi, yang ada di situ adalah mereka adalah preman. Jadi komunitas kita kalau tidak majelis taklim, tidak masjid, gimana? Mendatangi jualan. Ya, personal approach. Nah, apa yang terjadi pada dari hasil yang saya lakukan? Saya potong sedikit. Ini di menit terakhir. Ini personal approach. Yang saya mau katakan di sini, ini yang dilakukan entahkah kemampuan personalnya atau sistemnya? Kedua-duanya. Jadi pertama, satu contoh saya berikan, karena ini belum tuntas dan ini sumber. Memang harus saya potong karena kalau ini saya biarkan, ini bisa sampai jam 10 malam tidak selesai. Baik. Saya tahu konsepnya, cuman bagaimana menarik ending garis besarnya bisa saya pahami. Oke, baik. Saya kasih contoh yang paling luar biasa. Bahwa ternyata yang saya dampingi ini awalnya mereka tidak punya finansial, tetapi setelah diberikan konsep wa may yattaqillaha, mereka sudah bisa beli mobil, Pak. Ada enggak dampingan kita bisa beli mobil karena kita mendampingi dengan kekuatan wa may yattaqillaha? Mereka punya mobil, dan yang saya dampingi cuma satu orang yang beli mobil.
Ada 4 orang yang beli mobil, ada yang beli rumah. Awalnya hancur-hancuran. Kenapa? Karena karakteristik akhlak yang tidak terbangun. Sekarang saya balik gini. Iya. Bagaimana Anda memberikan pemahaman kepada orang-orang yang notabene awalnya dari nilai materialistis yang dia hitung, Iya. ketimbang dengan mengedepankan pemahaman akidahnya untuk Tuhannya dibanding dengan tuntukan seharian. Yang pertama, sebenarnya mereka punya kemampuan finansial tetapi hancur. Mereka tidak mampu memanage ekonomi keluarga mereka. Kenapa? Karena setelah dapat pembeli, mereka pergi minum. Maka saya lakukan pendampingan setiap malam takbiran, malam pergantian tahun baru. Awalnya mereka minum, tetapi setelah saya masuk, mereka berhenti minum, dan itu bertahun-tahun terjadi. Mereka mengatakan, barusan saya berhenti minum Pak, selama berdekatan dengan Bapak, sering ceramah saya, sering datang ke saya. Berhenti minum. Nah, kemudian dari sisi pendekatan pendidikan, karena ada juga pendekatan pendidikan, masyarakat di sekitar situ alhamdulillah ada seorang ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, penghasilannya pas-pasan, sekali mau menyekolahkan anaknya pergi di Mesir. Kalau secara rasional penghasilannya hanya 50.000 satu malam, mengungkosi anak pergi di Mesir sekolah, itu irrasional. Tetapi dengan konsepsi keyakinan yang kita bangun, alhamdulillah sampai sekarang anaknya masih bisa bertahan di Mesir. Oke. Ini semuanya. Sedikit saya potong lagi. Ini tadi yang Anda lakukan pendampingan adalah berarti personal approach untuk dalam beberapa lama. Karena kalau umpamanya dilihat pasar itu kan majemuk. Yeah. Sementara ini Anda lakukan personal approach. Berapa kemampuan Anda melakukan pendekatan approach itu kepada seseorang dalam setahun? Ya. Jadi saya tidak melihat banyaknya, ya, tetapi saya melihat kualitasnya. Memang sekarang ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa berhasil atau tidak, tetapi berapa kemampuan Anda, karena ini adalah kemampuan personal. Ya. Ini bukan kemampuan tim, tetapi bagaimana mengukur tingkat efektivitasnya sistem yang Anda bangun. Ya. Yang saya lakukan ini memang terbatas. Tidak seperti jumlah majelis taklim 40 orang sekaligus, tidak. Tetapi memang di antara keterbatasan ini menjadi emas. Inilah yang menjadi emas. Ya, Ya. berarti fungsi penyuluh di situ sebagai penerang, Ya. berarti terang bagi yang melihat Betul. obor itu. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini penerang adalah penerang untuk seluruh umat. Iya. Tapi kan namanya step by step. Karena saya anggap begini, mereka yang saya caplok ini, yang saya ambil ini adalah orang-orang yang punya Oke. pengaruh. Dan Saya paham, mempengaruhi. Iya. kita akan bicara di lain waktu Ya, terkait terima dengan kasih. ini. Ya. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sesungguhnya tidak banyak hal yang bisa saya ungkapkan. Saya hanya berpedoman kepada satu konsep bahwa sesungguhnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Segera demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bilang sayang waktunya yang sangat